Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvester Kait, NIM H2016000484. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya proposal skripsi dengan judul Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website pada Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas. Pertama, sebelum saya meneliti secara dalam tentang website yang akan saya buat, pertama-tama saya memiliki 3 poin penting yang melatar belakangi dalam penelitian saya mengenai sistem informasi penjualan pada Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas. Yang pertama, pada masa sekarang perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat. Contohnya, dalam dunia informasi perdagangan, sehingga perlu adanya sistem informasi yang baru dalam proses perdagangan. Yang kedua, dari hasil observasi yang saya lakukan ke Ketua Seksi Dana pada Pak Laurentius, permasalahan yang terjadi pada saat ini Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas adalah proses transaksi yang mengharuskan penjual dan pelanggan bertemu secara langsung untuk melakukan pembelian produk. Yang ketiga adalah dengan adanya permasalahan sistem perdagangan di Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas di atas, perlu adanya sebuah sistem yang mendukung dalam perdagangan, yaitu sistem informasi penjualan berbasis website. Yang berikutnya adalah rumusan masalah mengenai penelitian yang saya buat. Yang pertama adalah rumusan masalahnya adalah berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada usaha penjualan Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas, yaitu adalah bagaimana menerapkan aplikasi website penjualan pada usaha Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas sehingga dapat memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk tersebut. Saya juga membatasi masalah dalam penelitian saya sehingga masalah yang saya akan buat ataupun skripsi penelitian yang saya akan lakukan tidak terlalu melebar ke hal-hal lain, sehingga saya membatasi ada 3 poin. Yang pertama adalah sistem ini membahas pemesanan dan penjualan berbasis online, tidak membahas yang berbasis offline. Yang kedua adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen dalam pemesanan produk. Artinya cuma terjadi transaksi antara pelanggan dan konsumen. Yang ketiga adalah menyediakan 2 metode transaksi pembayaran, yaitu transfer ataupun COD. Yang berikutnya adalah tujuan dari penelitian saya mengenai sistem informasi penjualan untuk Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas adalah merancang dan membangun sebuah sistem informasi penjualan yang mempermudah perusahaan Gereja Mangkupalas dalam penyebar luasan informasi dan promosi produk yang ada di toko Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas, dan membantu perusahaan dalam konsumen dalam layanan transaksi penjual jarak jauh. Yang berikutnya adalah tabel perbandingan, di mana setiap dalam penelitian saya sudah mereview beberapa jurnal yang sudah dibuat oleh orang-orang hebat, di mana ada kurang lebih ada 4 jurnal yang akan saya tampilkan, sedangkan yang saya review adalah 10 dan yang saya tampilkan adalah 4, karena menurut saya 4 ini merupakan yang cukup bisa membantu saya dalam menyelesaikan penelitian saya. Yang pertama dari Dimas Suryo Laksono, di mana membahas tentang sistem penjualan sepeda secara online, di mana peneliti menjelaskan bahwa lewat penelitiannya dapat memperluas pasar penjualan dan dapat membantu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Yang berikutnya adalah Batur Eko Yoga Pribadi, di mana juga membahas tentang sistem penjualan pakaian di distro Planet Clothing, di mana juga merancang sebuah sistem informasi penjualan yang dapat memperluas daerah penjualan dan juga dapat mempermudah dalam proses transaksi antara pembeli dan penjual. Yang berikutnya adalah Heru Purwonto,
di mana menggunakan e-commerce berbasis website pada sistem informasi penjualan furnitur, di mana konsumen dapat kemudahan dengan melihat detail informasi produk furnitur dengan mengakses website tersebut, dan kemudahan baik pihak penjual yang mengecek kegiatan transaksi pemesanan dan penjualan terkini. Yang berikutnya adalah Jamal Beckman 2012, di mana juga membahas tentang website penjualan dengan metode e-commerce, di mana juga membahas yang sama, yaitu dapat mempermudah proses penjualan, transaksi, dan pembayaran secara online. Jadi dari keempat jurnal tersebut saya melihat perbedaannya cuma satu aja, di mana jurnal 1 dan 2 menggunakan di bagian judulnya tidak menyebutkan metode apa yang digunakan, sedangkan di jurnal ketiga dan keempat sudah menyebutkan metode apa yang akan digunakan, yaitu metode e-commerce. E-commerce adalah metode yang digunakan untuk mempermudah dalam segala penjualan secara online. Yang berikutnya adalah prosedur penelitian, di mana dalam prosedur penelitian saya menggunakan metode model waterfall atau air terjun dari atas sampai ke bawah, di mana modelnya seperti yang tertera di gambar, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Yang berikutnya adalah perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini saya menggunakan pendekatan use case, di mana use case di dalam aplikasi yang akan saya rancang, yaitu ada 3 aktor, yaitu ada admin yang berguna untuk mengelola data, pelanggan yang berguna untuk mendaftar dan melakukan pembelian, dan pemilik perusahaan yang secara umum dapat melihat, menerima, dan memimpin secara keseluruhan perusahaan. Yang berikutnya adalah diagram activity yang tertera di layar, mungkin akan dilihat. Itu merupakan diagram secara sederhana yang saya buat, di mana itu adalah antara pelanggan dan admin. Alurnya itu alur aplikasi ataupun alur dalam pembelian itu modelnya gimana, tertera di layar. Di mana pelanggan dapat melakukan pendaftaran, terus akan divalidasi oleh admin. Setelah itu pelanggan akan melakukan pemilihan barang dan melakukan transaksi pembelian. Setelah itu barang akan dikirim dan barang akan diterima oleh pelanggan. Yang berikutnya adalah tampilan aplikasi yang saya buat itu, saya cuma menampilkan 2 desain. Yang pertama adalah desain halaman login, di mana admin ataupun user yang masuk ke aplikasi itu akan menggunakan username dan password, di mana dalam tampilan dashboardnya itu ada home, kategori, cara pembelian, produk yang akan dijual, keranjang belanja, dan hubungi jika terjadi permasalahan. Itu adalah data master yang ada di dalam aplikasi yang akan saya buatkan. Yang berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah segala sesuatu yang saya cari secara informasi, baik di internet, di buku, di perpustakaan, ataupun di mana, ini merupakan daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh banyak orang. Mohon maaf jika dalam menyampaikan presentasi ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.